guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Hai guys, welcome back to Rian Prangan Channel from YouTube to the world. Kali ini mungkin Anda penasaran ya guys, kenapa saya pakai earphone seperti itu. Karena kali ini saya ingin membahas tentang kehamilan seperti itu ya. Namun sebenarnya saya pengen podcast pada teman saya, namun karena ini pada masanya PSBB seperti itu, jadi saya menghargai pemerintah seperti ya untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Jadi kali ini saya ingin podcast tentang kepada teman saya yang sudah berpengalaman yang bernama Fitri AMD Camp. Ini teman SD saya, sekarang sudah menjadi bidan ya guys, yang sekarang sudah dinas di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di 4 Lawang sana. Jadi ceritanya hari ini podcastnya itu virtual guys, karena kalau secara face to face mungkin tidak memungkinkan ya. Jadi untuk kalian yang penasaran tentang bagaimana sih pengalaman beliau menjadi salah satu di bagian PK di rumah sakit daerah tersebut, dan kemudian apa aja sih pengalamannya serta mengapa dia ingin menjadi profesi bidan seperti itu. Untuk itu bagian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa komen, share, and like serta subscribe supaya saya nambah semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang healthy and hospital information. Assalamualaikum Pit, terima kasih atas waktunya sudah ingin menjadi narasumber di podcast virtual aku kali ini tentang pengalamannya. Jadi guys, ini adalah Fitri teman saya SD yang saya maksud tadi. Oke Pit, kita mulai aja ya. Silakan Pit, ceritakan kenapa sih pengen memilih profesi bidan dan bagaimana pengalamannya pada saat Fitri kuliah dulu di kebidanan. Iya ya, di sini aku ingin berbagi pengalaman tentang awal mulanya aku masuk dunia kebidanan gitu ya. Awalnya aku itu hampir salah masuk jurusan gitu ya. Dari orang tua aku sendiri itu awalnya menyarankan aku untuk kuliah di bagian perkantoran seperti ekonomi perbankan gitu ya. Tapi sedari kecilnya aku itu emang mengidamankan ingin menjadi seorang tenaga kesehatan gitu ya. Dulunya itu bercita-cita ingin menjadi seorang dokter gigi ya. Karena dari bapak aku sendiri selalu menyarankan aku sebelum tidur itu untuk sikat gigi yang rajin biar giginya nanti bersih gitu katanya, dijaga dan terawat gitu. Terus dari akunya sendiri perlahan gitu kan, perlahan gitu. Setelah tiba saatnya tamat SMA ya, selesai gitu kan, sudah dapat SKHUN dari sekolahan, aku mencoba untuk daftar kuliah gitu kan di Stikes kesehatan gitu kan. Nah, jadi aku coba daftar di perkuliahan gitu kan. Nah, sudah berapa step melewati proses pendaftaran, setelah selesai gitu kan. Seiring berjalannya waktu, tiba saatnya aku masuk asrama gitu kan. Nah, jadi kehidupan di asrama itu ya, terkhusus untuk adik-adik ini ya, tahun ajaran tahun baru 2020-2021, mungkin dalam keadaan seperti pandemi ini mungkin kuliahnya bisa dibatasi atau melalui online gitu kan. Tapi bukan menutup kemungkinan suatu hari nanti adik-adik itu pasti ketika keadaan kembali new normal akan mengecap yang namanya dunia asrama. Kalau bagi-bagi yang adik-adik yang daftarnya di dunia kesehatan itu dominan tinggal di asrama. Jadi seru, suka duka tinggal di asrama itu menurut aku asik ya gitu. Mungkin awal mulanya masa karantina 3 bulan atau 6 bulan pertama tinggal di asrama itu kita belum ya beradaptasi dengan teman baru, mungkin dari berbagai macam daerah, teman yang kita kenal gitu kan. Mungkin sulit untuk kita mengenal jati diri kita sendiri, kita itu siapa, karena kita hidupnya mandiri, jauh dari orang tua, jauh dari fasilitas orang tua, nggak bisa manja-manja gitu kan.
Tapi tidak menutup kemungkinan di balik itu membuat diri kita itu jauh lebih mandiri. Mungkin selama ini kita bangun subuhnya itu dibanguni sama orang tua, tapi kalau di asrama itu sebelum waktu subuh kita sudah harus bangun gitu kan. Sudah harus bangun, sudah harus siap sholat berjamaah gitu kan. Pokoknya kalau aku sih alhamdulillah 1 tahun ya, 3 tahun kuliah itu 1 tahun pertama tinggal di asrama, 2 tahun berikutnya karena kampus kami itu seperti memiliki momok benefit yang bagus gitu kan. Jadi banyak yang kuliah di sana itu sampai penghuni asramanya itu membludak. Jadi kami itu nggak ikut tertampung kalau sampai 3 tahun tinggal di asrama. Jadi disarankan untuk cari kosan terdekat di wilayah kampus dan asrama tersebut. Jadi ketika aku tinggal di luar asrama untuk tingkat 2, tingkat 3 atau 2 tahun terakhir kuliah itu alhamdulillah gitu kan, saya ngekosnya itu di rumah Pak Ustadz dan Ibu guru ya. Anaknya masih kecil-kecil dan Pak Ustadz tersebut dia selalu mengumandangkan azan 5 waktu di masjid depan kampus ya, sebelah kampus gitu dekat. Nah jadi alhamdulillah sholat 5 waktunya sudah terbiasa gitu kan dari asrama. Memang sebelumnya sih sudah terbiasa sholat gitu kan walaupun masih bolong-bolong. Nah jauh dari orang tua gitu kan, teleponan pun jarang, makannya nggak teratur kan. Tapi asik sendiri, banyak pengalaman tersendiri gitu kan. Awalnya nggak bisa masak, jadi bisa mandiri, bisa masak, bisa mengatur uang, menghandle dan memanage uang itu tersendiri itu gimana ya, dikasih orang tua segini gitu kan harus bisa buat kuliah ya, buat kebutuhan dan keperluan kuliah gitu kan. Biar bisa juga untuk jajan ya, sekali-kali namanya anak cewek gitu ya, bisa untuk menyelipkan buat beli baju lah mungkin ya, atau kebutuhan yang lain-lainnya gitu. Harus kita bisa memanage uang tersebut secara secara baik mungkin gitu. Nah, gitu kan pernah saya mengalami fase-fase sulit, ibaratnya tuh uang itu sangat sulit diatur karena pengeluaran itu kok lebih banyak dikirim, lebih banyak yang dibutuhkan untuk dikeluarkan itu lebih banyak gitu kan. Nah, di sana saya pernah untuk tingkat 2 dan tingkat 3 itu menerima bayaran dari kakak tingkat untuk menulis asuhan kebidanan ya gitu ya. Kalau kita di dunia kebidanan itu ada 7 askep gitu kan. Ada dari askep eh, asuhan kehamilan ya, atau askep ini askep kebidanan gitu kan. Terus tuh ada asuhan persalinan, ada asuhan ibu nipas, ada asuhan KB, ada asuhan bayi baru lahir, ada asuhan tumbuh kembang, dan juga ada asuhan kesehatan reproduksi gitu kan, 7 asuhan kebidanan gitu. Nah jadi dari 7 tugas asuhan kebidanan kakak tingkat itu, yang mana persyaratan wisuda itu kan harus ada selesai askep, selesai 7 askep tersebut, dimana itu harus selesai, terus ada KTI, karya tulis ilmiah, dan juga baru bisa ke tahap untuk selanjutnya itu ya, yudisium wisuda gitu. Nah di sana saya pernah ya gitu kan menerima orderan dari kakak tingkat untuk menyelesaikan tugasnya gitu, dapat uang jajan gitu, masih kuliah ada tambahan gitu, kok rasanya seneng gitu ya gitu. Jadi intinya tinggal di perantauan jauh dari orang tua itu, apalagi untuk anak cewek gitu kan, dari dirinya kita sendiri harus pintar, harus pandai menyikapi situasi sekitar kita gitu. Kalau masalah kuliah sih kendala sudah pasti ada ya, namanya kita juga dari orang, benar-benar orang kampung gitu kan. Mungkin kendala ekonominya ada, kendala dari penalaran pikiran kita juga mungkin kurang gimana ya dengan orang-orang yang sudah lama terbiasa tinggal di kota gitu kan. Tapi kalau kita ada niat gitu kan, ada niat dan ada kemauan, kata orang-orang bijak gitu kan, di sana pasti ada jalan gitu ya. Alhamdulillah saya sih bertekad gitu kan, di mana harus ujian. Kalau dulunya sih kami itu
harus ujian STR ya gitu kan, surat tanda registrasi bidan gitu, di mana selembar ijazah kami itu tidak berlaku untuk melamar pekerjaan kalau tidak berdampingan dengan STR gitu kan. Dan di tahun aku wisuda itu 2015 ya, itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat menegangkan sekali ya, di mana dosen-dosen kami itu bilang katanya tahun kami itu exit exap, gimana tidak ada yang wisuda kalau tidak ada yang lulus STR gitu kan. Dan kami benar-benar ujian sebelum wisuda ya gitu. Jadi proses yudisium sudah dilaksanakan gitu kan pada tanggal 3 Agustus ya 2015 itu. Aku lupa ya harinya itu hari apa. Nah, sudah tidak lama dari situ barulah kami keluar jadwal ujian registrasi itu tadi ya, STR tadi ya. Nah, ini benar-benar ya gitu kami merasa ya Allah gitu kan, berdoa ya sambil usaha, bismillah pokoknya itu kalau udah ujian itu pokoknya harus satu kali ujiannya harus lulus lah ya, kalau namanya ujian dulu lulus baru wisuda gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah tidak setegang yang kami pikirkan gitu kan, dimana kami ujian STR-nya itu ujian UKOM. Ujiannya itu 5 September 2015, wisudanya 15 September 2015. Jadi 3 minggu dari ujian itu keluar ya, keluar pengumumannya ya, siapa yang lulus siapa yang tidak gitu kan. Nah, dimana di situ kita benar-benar mencari jati diri kita sendiri gitu kan, setahun demi setahun. Nah, sekarang ini saya sudah 5 tahun ya, finally tahun bulan ini September 5 tahun saya tamat dari pendidikan gitu kan, berkecimpung mencari pengalaman di instansi pemerintah, di puskesmas daerah gitu kan. Nah, ternyata mencari pengalaman itu ya, kita itu harus, apalagi bidan itu kan bersangkutan dengan 2 nyawa gitu kan, nyawa ibu dan juga nyawa bayi gitu kan, nyawa istri dan nyawa anak orang ya gitu. Jadi di sana itu kita benar-benar harus dari hati, benar-benar harus dari hati bekerjanya itu. Nah, tapi kalau kita menjalaninya itu ikhlas, sabar gitu ya, ya alhamdulillah ada sih merasa di titik-titik mana itu, oh alhamdulillah ya ternyata begini toh dunia kebidanan yang sebenarnya gitu kan. Walaupun ya tidak realitanya itu tidak sesuai ekspektasi yang dibayangkan di masa pendidikan itu loh gitu kan, jadi bidan itu gitu ya. Semua orang juga tahu lah ya gimana background bidan itu dan gimana kehidupan seorang bidan itu yang sebenarnya ya. Tapi ya udahlah gitu kan, kita jalani aja ya gitu ya. Saya sih sejauh ini santai, jalani aja gitu kan. Pokoknya kalau udah ketemu pasien gitu kan, ya udah jalani aja lah, bahagia pokoknya gitu kan. Kalaupun kadang tuh ya kurang tidur, jagain pasien orang yang nggak kita kenal, tapi kalau kita jalaninya dari hati gitu kan, alhamdulillah lah. Apa sih yang nggak merasakan bahagia kalau kita itu menjalankannya dari hati, ikhlas, atau juga semuanya itu pasti bernilai ibadah lah ya gitu. Nah, jadi gitu kan, kalau ingat ya masa pendidikan dulu, kalau masih pendidikan dulu kan magang gitu ya di rumah sakit atau di rumah bidan, itu benar-benar kalau mau nolong persalinan gitu ya, antusiasnya itu loh bukan main ya, harus rebut-rebutan gitu kan sama-sama teman dari kampus lain, saking semangatnya mau nolong persalinan gitu kan, sampai lari-larian ngejar partes gitu ya. Tapi setelah sekarang sih jalani ya ternyata seperti itulah ya gitu. Sampai kadangan tuh kalau lagi capek, oh bosen ternyata ya nolong partus gini-gini terus gitu kan. Nah, jadi buat adik-adik tingkat yang baru kuliah, yang baru magang sekarang itu, jalaninya dari hati aja gitu kan. Kalau nemu partes jangan uring-uringan, kalau kurang tidur harus fokus gitu ya, harus jaga stamina, harus semangat. Dan satu yang pastinya itu ya, jangan kecewain orang tua gitu ya, dan jangan dengerin apa kata-kata cowok-cowok di luaran sana. Nanti kalau kamu udah sukses, udah jadi seorang bidan, sudah bekerja gitu ya, ini semangat ya buat adik-adik yang baru masuk kuliah atau yang masih proses tahap akhir ini mau wisuda gitu kan.
jangan terlena dengan rayu-rayuan cowok-cowok di luar sana gitu ya. Mau cowok seperti apa aja nanti kalau kita udah sukses, udah mandiri, udah jadi bidan gitu kan, walaupun nggak kaya-kaya banget gitu ya. Kalau kita punya pengalaman, cantik kalaupun enggak, tapi kita bisa berdandan, bisa masak, bisa berkarya. Lihat laki-laki mana yang bakal nyanyain kamu gitu ya. Ya, ini untuk semangat aja ya buat adik-adik tingkat yang lagi proses tahap akhir atau yang baru mau masuk dunia kebidanan ya. Dunia bidan itu seru loh, harus dijalani dari hati gitu kan. Suatu masa nanti kamu bakal merasakan kebahagiaan yang sejati jadi seorang bidan itu seperti apa. Kenapa? Karena pertama kali yang menyambut bayi lahir itu kamu, yang menggendong pertama bayinya itu kamu ya, bukan ibunya, yang memandikannya juga kamu gitu kan. Jadi berbahagialah bagi kamu yang menyandang status sebagai seorang bidan. Deal untuk cowok-cowok juga yang di luar sana, kalau kamu punya pacar atau istri dan ibu-ibu di luar sana yang punya menantu atau calon menantu bidan, berbahagialah ibu-ibu karena ibu memiliki dia itu bukan seorang malaikat, tapi dia itu seorang manusia yang telah dititipkan di hatinya itu dari Allah untuk menjaga orang terdekatnya gitu ya. Jadi jadi bidan itu sebenarnya kalau tinggal di desa itu ya sudah sama kayak dokter lah ya. Bisa jadi dokter anak, bisa jadi bidan, bisa tukang nyuntik KB, dan juga bisa memberikan pelayanan imunisasi, pemeriksaan ibu hamil. Ya pokoknya itu alhamdulillah lah ya. Kudu bersyukur banget deh kalau kamu itu jadi seorang bidan. Janganlah ya menyalah-nyalakan, loh kok aku jadi bidan kok gini-gini amat ya, kok jadi bidan itu miskin, gak sesuai ekspektasi yang aku impikan. Nggak boleh ya. Kalau masalah kaya miskin itu udah dari oroknya sana, sudah diatur Allah gitu ya. Atau kalau nanti kalau kita kaya pada masanya juga bakal kaya ya gitu kan. Bukan cuma dari kita bekerja doang. Rezeki itu dari pintu mana aja gitu ya. Sekali lagi untuk adik tingkat, kalau lagi tinggal di asrama, kalau lagi tingkat akhir, itu kudu akur-akur dengan temannya, kudu carilah jati diri kita yang sebenarnya gitu kan. Carilah teman yang sebenarnya gitu ya, carilah sahabat itu yang benar-benar yang bisa ngerti kita gitu loh di masa sulit gitu kan. Dan saya alhamdulillah ya selama tinggal di asrama gitu kan punya temen yang udah kayak saudara, udah kayak sahabat. Ya, saya pendidikan 3 tahun, saya selesai pendidikan udah 5 tahun, dah sudah saya punya sahabat 8 tahun yang udah kayak rasa saudara bener gitu kan. Saya dapat musibah besar, saya ada apa gitu kan, dia selalu ada untuk saya pokoknya ya. Nah, jadi untuk adik-adik yang tinggal di perantauan, jauh dari orang tua ya, kuliah mandiri gitu kan ya, kamu itu jangan terlalu boros lah dengan uang ya. Jangan sering bohong ya. Nanti kamu bohong, ini mama aku perlu uang loh bayaran 3 juta, padahal itu cuman 1 juta ya, 2 jutanya akal-akalan kamu aja gitu. Karena itu nanti kamu kena karmanya. Wah, luar biasa kali ya, Pit. Itu bagi para cowok pesan-pesannya sangat menyentuh ya. Jangan pernah menyakiti seorang perempuan tuh. Kata Fitri, melahirkan itu susah sekali. Oke, Pit. Selanjutnya sih, bagaimana sih pengalaman Fitri dinas di Rumah Sakit 4 Lawang? Kemudian itu kalau bisa share ini kepada teman-teman di luar sana yang sedang menjalani kehamilan, apa sih tips-tipsnya dari Fitri supaya kelahirannya itu lancar, bayinya sehat, ibunya sehat, seperti itu. Silakan, Fit. Pengalaman dinas di ruangan PK atau ruangan persalinan itu banyak sih suka dukanya ya. Sukanya itu kita merasa terharu ketika menyambut bayi mungil yang terlahir dari rahim seorang ibu gitu. Apalagi bayi tersebut dari pasangan baru ya, atau itu anak pertama gitu. Nah, jadi kita tuh merasa terharu, apalagi saya sendiri kan seorang perempuan, satu masa juga akan jadi seorang ibu gitu. Melihatnya itu masih merasa seperti tidak percaya, kok bisa ya bayi kecil itu lahir dari rahim seorang wanita gitu. Fasenya banyak sekali.
Kalau di dunia kami kebidanan itu ada 2 fase ya, satu fase laten itu dari bukaan 1 dan 4. Kalau keduanya itu fase aktif. Nah, di fase aktif tersebut dari pembukaan 5 sampai pembukaan 10. Nah, dari fase-fase tersebut, kami sebagai tenaga kesehatan atau bidan itu memberi, support atau dukungan kepada ibunya seperti untuk lebih semangat lagi menyambut kedatangan bayinya gitu, atau kami beri dia, dukungan kerohanian atau baca-bacaan Islam seperti mungkin baca ayat kursi atau baca ayat-ayat pendek yang bisa ia ingatkan gitu kan, agar lebih mendekatkan diri lagi sama Allah gitu untuk menyambut kelahiran bayinya. Itu untuk sukanya ya. Untuk dukanya sendiri kadang kan kami merasa sangat cemas, bahkan skot jantung yang luar biasa kami rasakan ketika bayi lahir tersebut tidak menangis, atau nama lainnya di kami itu RDS, respiration apa ya, nanti saya ulangi lagi, itu saya lupa. Pokoknya dia mengalami sulit bernapas atau asfiksia berat. Nah, kami di situ sangat mengupayakan agar bayi lahir tersebut segera menangis. Kami lakukan beberapa tahap-tahap untuk mengupayakan penyuplai oksigen ke bayi tersebut agar dia segera menangis. Jika kami tidak berhasil dalam hitungan berapa menit, berapa fase yang sudah kami lakukan, bayi tersebut tidak dapat menangis, kami langsung segera ambil tindakan untuk merujuk ke fasilitas yang lebih memadai lagi, seperti misalkan rumah sakit terdekat. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang lainnya itu biasanya kendala setelah persalinan tersebut banyak ya. Kadangan itu pasiennya suka agak susah diatur ya. Mungkin kita saran untuk belajar mandiri, mungkin ada pasien tuh yang agak manja, sulit untuk mandiri gitu kan. Sebenarnya di ruangan persalinan itu seru sih sebenarnya gitu kan, karena persalinan itu sendiri 95%-nya itu normal. 95%-nya itu normal dan bayi itu akan lahir juga secara normal, tidak ada kendala seperti sulit bernapas ataupun yang lainnya. Dan di sini pun kurang lebih 4 tahun saya tugas di ruangan PK. Saya sering mendapatkan pasien itu ada yang kelainan-kelainan gitu ya. Pernah dulu saya dapat ini menolong persalinan, pasiennya itu bayinya ada kelainan kongenital gitu kan. Bagian kakinya itu tulang persendian lututnya ini tidak mengunci sempurna. Jadi kami kasih support kepada orang tuanya untuk terus mengobati anaknya lebih lanjut lagi, karena kelainan seperti itu bukan kesalahan dari bayinya ya, tapi itu kelalaian dari seorang ibunya. Nah, jadi di sini juga saya berbagi tips untuk ibu-ibu atau calon pengantin, calon ibu gitu ya, agar dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya nanti ketika sudah hamil sudah terbiasa makan sayur dan buah yang cukup gitu kan. Seperti makan kurma, makan ikannya juga harus cukup, harus gizi dan proteinnya itu harus seimbang, lemak dan karbohidrat selainnya juga itu harus seimbang, susu dan suplemen-suplemen kesehatan untuk ibu hamil lainnya juga harus seimbang, karena itu sangat berdampak kepada bayinya dan juga ibunya, serta saat proses persalinan pun sangat ketergantungan dengan kesehatan ibunya gitu. Jika ibunya itu misal ya, ibunya itu cake atau kekurangan energi kronik yang lila. Lila itu lingkar lengan atasnya ya. Lingkaran lengan atasnya itu
kurang dari 23,5 cm itu bisa dikatakan cake. Nah, ibu cake tersebut sangat berisiko melahirkan generasi sangat berisiko dari ibunya dan juga berisiko untuk bayinya. Bayinya bisa jadi BBLR atau berat badan lahir rendah. Kalau berat badan lahir normal itu kan 2.500 gram ya, atau 2,5 kg. Itu lahir normal. Kalau di bawah 2.500 itu tidak normal. Nah, jika berat lahirnya tidak normal itu akan mengakibatkan pertumbuhan yang lain pada bayi tersebut juga kurang optimal dibanding bayi-bayi yang lahirnya normal. Normal itu ya dari 2.500 gram sampai 3.500 gram itu normal dan bisa lahir di bidan ya, normal gitu. Tapi kalau sudah di atas 3.500 sampai 4.800 itu kategori baby giant, itu harus di fasilitas dokter atau harus didampingi oleh dokter obgyn gitu. Nah, jadi itulah kami saran untuk calon pengantin atau calon-calon ibu ya gitu. Jangan sampai karbohidratnya itu berlebihan atau tidak seimbang dengan protein, zat gizi yang lainnya, jangan sampai tidak seimbang. Karena kalau karbohidratnya berlebihan itu akan menyebabkan bayinya lahir dengan berat badan berlebihan gitu. Itu juga membuat bayinya tidak bagus pertumbuhannya jika dia terlalu gemuk gitu ya, lahirnya terlalu gemuk juga tidak bagus gitu. Guys, itulah podcast kita hari ini secara virtual pada teman saya yang tadi, Fitri AMD Cap. Jadi banyak sekali ya guys pengalamannya, kemudian lagi kenapa dia memutuskan untuk menjadi profesi seorang bidan seperti itu ya guys. Dan serta tips-tips dari beliau tadi sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang sedang menjalani kehamilannya sekarang seperti itu, supaya bayi dan Anda juga sehat-sehat saat melahirkan. Mungkin itu saja ya guys. Terima kasih for watching.